Kalau beruntung, yang kalian dapatkan adalah kematian. Jahatnya teman-teman, mereka itu ngerasain sakit itu pas udah mati. Iya, sekarang. Sekarang ngerasain sakit itu sekarang. Sakit dan penyesalan. Ada apa di bawah tuh? Kita aja. Yang penting kita udah tahu di sini kita dapat simbol dan sigilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu-rahayu bagi kita semua. Nah Om, sekarang kita udah nyampe tempat. Kebetulan juga ini lagi hujan, jadi kita langsung aja masuk ke dalam. Iya, iya. Yuk teman-teman. Rumah ini persis seperti Kita tunggu sinyal dulu karena ini menjadi border atau batas dulu, Mas. Mas sampai mungkin ini buka saya untuk apa yang bisa dijelaskan, coba saya akan buka bentar. Untuk kita dan semua, setiap ruang kita nanti mulai dengan kaki kiri. Ingat-ingat ya. ya, Ya. Kaki kiri dulu Kaki ya. kiri. dulu ya. Semua. Semua. Saya bentar, saya awali dulu. Ingat-ingat semuanya ya. Yuk. Ini Mas Ami. Ya. Kursi ini langsung menyambut Mas Ami. Bau parfum perempuan kan? Ya. Badan tuh langsung dem dem Iya. dem 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 dem. Sambutan yang sangat luar biasa. Iya, iya. Om. Di luar tuh Udah, kayak Mas adem ayem gitu, nggak ada entitas-entitas yang aneh-aneh. Tapi di sini langsung disambut lagi. Ada kursi di pojok Mas Ami. Iya. Saya coba survei dulu. Oke. Gimana Mas Ami? Bisa ditafsirkan apa? Belum kita mulai untuk bermusuh. Energinya kerasa sama Om seperti Belumnya ya? sebelumnya lagi waktu kita pertama kali ketemu Om, Iya. yaitu rumah pengantin setan 3. Iya, iya, iya. Iya, Persis. saya sepakat. Cuman membedakan adalah entitas yang bercokol di sini ya. Betul, Om. Saya mungkin lebih menafsirkan ini sangat kuat perempuan, Hmm. betina saya sebut ya. Dan seperti yang kemarin kita ceritakan bahwa entitas menyerupai Lilith. Betul. Kita bisa ketemu Coba lagi merah. Om, ya? Merahnya itu merah cabai, Cabai. merah cabai, telanjang gitu ya. Hmm. Sebenarnya tidak telanjang, kayak di Nokia Amerika. Pakai lingerie dan lain-lain seperti itu betul. ya. Cuman maaf menggunakan BH yang menutup putih. Iya. Dan apa Mas Ami? G-string ya? Itu. Kalau nggak salah itu Terus ada bentuknya. tali-tali. Dia membawa cambuk ya, dan bertanduk. Gini. Dan itu ada sayapnya. Ya, sayapnya bukan sayap yang besar gitu teman-teman, tapi cuma sayap kecil doang. Kecil gitu. Dia udah ngajak suruh tour, entah mau nyeritain apa di dalam tiap ruangannya, karena dia terlihat seperti excited Dengan kedatangan kita. dan datang kita seperti yang udah ditunggu-tunggu. Kalau apa ya, undangan ya Om ya? Kalau di penangkaran kita hanya spill entitas Iya. itu penangkaran waktu itu ya.
Di sini ya sama datang di rumah kita. Dan iblis-iblisnya betina semua. Jelas Om ya. Langsung kali. Ya. Ya teman-teman. Sini udah ada ini Om. Potongan kulit-kulit. Ya, yang tadi disampaikan sebelumnya. Iya. Ini dapur. Ya jadi di pojokan sini nih, itu ada sosok perempuan dengan rambut panjang. Ininya seperti yang diceritakan di episode sebelumnya, yaitu kulit punggungnya udah nggak ada. Nggak ada. Di sini dia begini, tergantung. Dan ini mas, bentuk motif ya, Iya. jadi tidak sembarangan. Jadi memang seperti kalau mas Sam ini kan pakai baju, ini dikelopes paruhnya mas. Iya. Jadi diambil tuh pas benar-benar ini. Kalau di sini memang nampak terkelupas. Ketika balik badan ya masih utuh, Iya. masih lengkap. Masih lengkap depan Jadi depannya, kayak baju belakangnya ini, doang. ini kan ada sambungan, Heeh. itu diambil loh mas, cetek gitu. Jadi kayak baju bener-bener kayak jemur kulit tuh dijemur kayak baju gitu. Apa itu simbol apa ya? Maksudnya kayak apakah mungkin ini Om? Jadi kan kalau si Demon itu sendiri kan mereka kan punya sayap. Kalau sini kan aku rasa kayak entitas penyerupaan dari manusia yang dikorbankan kan atau Iya. emang pengikutnya kan yang emang supaya mirip mereka juga punya sayap tapi dari kulit Ya, sendiri. saya sepakat. Dan ada mereka yang ketika diambil itu memang masih hidup dan tidak dan menikmati rasa Iya. sayatan itu, tidak teriak, tidak minta tolong, malah ketawa-ketawa. Dan lebih herannya lagi itu tidak berdarah teman-teman. Iya, tas sini mas. Tidak menghasilkan darah. Bisa ya? Ada telepon lagi mas Ami? Emang Diangkat apa mas? Kodenya sama? ini seperti udah kayaknya Disiapkan. Kodenya mas Ami? telepon yang tadi yang kita telepon itu nggak dari sini nggak sih Om? Mungkin bisa. Ini mungkin mas Ami bisa komunikasi dengan yang ada di situ, kodenya sama juga. Apa di mas Ami yang nelfon sekarang? Rusak katanya. Enggak apa-apa, memang kayak gitu. 666 gitu. Sebentar. Suara napas doang Om. Iya, iya. Iya. Itu dari telepon. Dari teleponnya. Apakah dengan suara gereman gitu soalnya? Iya, iya. Saya Iya makanya iya saya iya cari. itu makanya. Santai itu? teman-teman ya. Iya, iya. Teman-teman. Nggak usah buru-buru. Lagi Om ya? Iya, iya. Lagi ya. Duduk, Mas. Saya coba cari. Bentar. Nggak bisa di loudspeaker sih ini. Kayak customer service cewek nanti. Veronica. Veronica. Selamat datang. Nikmati perjamuan yang sudah kita Siapkan. sediakan. Heeh. Kalau beruntung, yang kalian dapatkan adalah kematian. Maksudnya apa Om? Nggak tahu. Kematian dalam di sini multi tafsir, Mas. Tapi saya menerjemahkan kematian yang pernah terjadi. Tidak di tempat ini, tapi mereka yang terkurung di sini. Jadi ini penampungan bagi mereka yang suka dengan jiwa yang disiksa. Masukis banyak. Kenikmatan yang didapat dari rasa sakit. Bahkan kenikmatan dalam menuju kematian. Berarti ini tempat jiwa-jiwa yang terkumpul mungkin ya? Iya, dan saya melihat banyak sekali mutilasi di sini. Ada beberapa yang mereka menjalani, saya melihat itu menyerupai meja operasi, tapi bukan untuk medis ya. Satu meja besar di situ, kemudian ada nampan
nampan-nampan terbuat dari logam mulia, salah satunya perak. Ada mereka yang sudah menyerahkan jiwanya, itu tidak hanya dikuliti Mas, tapi setiap ruas ini dipotong. Setiap ruas dalam kondisi hidup. Iya. Berarti itu benar-benar darah itu bertumpahan kalau itu. Dan mereka mengambil ada beberapa cawan-cawan yang disiapkan. Jadi meja itu ada terhubung dengan satu lubang. Itu lewat aliran darah lewat situ. Dan itu dipotong semua ini sampai terakhir sini mati. Potong. Dan dimutilasi dalam kondisi hidup-hidup. Dan ketawa ketika Iya, happy banget Om. Tek dengan Mereka pisau. senang banget. Pisau yang kayak pisau ini dapur. Iya. Yang gede gitu Mas, pisau bacar itu maksudnya pisau apa? Daging. Deduk. Dan bahkan dalam satu ritual itu pun hadir perempuan-perempuan yang menggunakan, bahkan ada yang telanjang gitu ya. Mereka memakani jari-jari, deduk. Kayak makan seblak ceker itu nggak sih Om? Yes. Mahal banget. Ruangannya tuh merah Om ya, ruangannya tuh serba merah. Apa entah itu cipratan darah, entah itu vibes-nya gitu teman-teman. Saya bisa dua-duanya sih Mas, lampunya ambience-nya memang merah. Ambience-nya memang merah ya, Yes, emang apa ya, semacam kayak itu loh Om. Ruang cuci Iya, foto zaman dulu ya. Dan mereka yang melakukan ritual itu semua pakai baju merah. Dan saya melihat seorang laki-laki yang ketika dalam melakukan ritual itu sebelumnya harus ada senggama dulu, berhubungan badan. Dan saya melihat di akhir memang mereka berebut untuk potongan alat kelamin laki-laki untuk dimakan mentah-mentah. Itu tuh bagian dari ritualnya berarti Om ya? Iya. Ini lebih nyeleneh lagi Mas. Kejam lagi, ini lebih kejam lagi sih. Karena semua dilakukan dalam keadaan hidup teman-teman. Hidup dan sadar dan tidak merasa sakit untuk itu. Nggak pakai anestesi juga. Iya, benar-benar terpotong. Apa karena jiwanya diserahkan dulu Om, makanya dia nggak ngerasain rasa mungkin sakit? sudah hilang. Iya, itu saya sepakat. Jadi hanya menyisakan raga dan darah yang mereka minta. Dan ketika akan melakukan itu ya laki-lakinya cuma pakai tanah dalam aja gitu, dalam merah. Dipotong-potong di akhir telanjang gitu dibuka, baru dipotong itu kelaminnya, dipotong di leher. Dan benar-benar menjadi seperti cincangan. Iya. Misalkan baju misalkan ini Tangan. badan badan. sampai sini. Bisa. Dan setiap ruas ini terpotong. Jadi saya menyebutnya kayak persembahan sendi. Jadi sendi-sendinya dipotong. 666 bagian. Yes. Ada yang bilang 666 ini bagian Om. Ini juga dilakukannya pasti lawan jenis Mas. Laki-laki melakukannya ke perempuan. Jadi ada juga perempuan yang dimutilasi oleh pasangannya, saya ngelihat. Jadi ini mengingatkan dengan kasus yang belum lama terjadi, yang dilakukan oleh orang penjagal ya, jagal sapi itu. Ini pun juga sama, saya melihat ada perempuan yang itu bahkan maaf kata ini jorok ya, saya lihat ya. Ketika sudah mati, sudah termutilasi, bahkan isi perutnya dikeluarkan, dimasukin tanda petik. Disetubuhi. Ya, jadi hanya kayak dengan manekin. Jadi benar-benar gini Mas, melihat. Bahkan ada kegirangan di situ ketika mereka melihat alat kelaminnya sendiri itu di perut yang berlubang. Jadi bisa dibayangin nggak gitu sih, ya? ini sudah dibuka, dia sudah diambil semua isinya, tapi lewat lubang kelamin perempuan itu dimasuki kelamin laki-laki, dan mereka melihat yang di dalam. Ini gila banget. Terus itu kegirangan banget itu Om ya, mereka lebih senang seperti itu kan? Bersetubuh dengan mayat juga ada. Iya, nekrofilia Om. Kita diberikan satu gambaran bahwa ini memang ada kaitannya dengan ritual seksnya, jadi seperti perjamuannya. Sebelumnya kan kita tentang persembahan, konsekuensi, perjanjian, ini sudah masuk ke perjamuan. Makan, minum, bersetubuh. Ini 660 bagian. 666 bagian. Itu. Jadi benar-benar di-slide gitu ya. Lanjut Om, udah ngajak hayu Iya, katanya. sana.
diatur-atur semua ya. Kasur, kamar. Ke sana Mas. Baunya parfum. Iya, benar Om. Mirip rumah sakit ya Mas ya. Iya. Harusnya sama. ketika masuk sini. Yang mandi dulu nih Om. Ini Iya. isiin dulu ya. Kamu penasaran nggak dengan tulang-tulangnya diapakan? Katanya gitu pertanyaannya Om. Iya. Saya melihat tulang-tulang kan tadi saya sebut apa dimutil apa habis ada yang dikremasi ya. Ketika dilakukan kremasi itu tidak semuanya itu terjadi menjadi abu, termasuk tulang-tulang. Tulang-tulang itu ada yang ditumbuk Mas untuk jadi apa? Masker, lulur. Iya bener Om. Nah, bener, di Om. sini berkaitan dengan kecantikan. Tadi setelah seks ya, tadi kecantikan dan yang terakhir ada kekayaan. Banyak perempuan-perempuan yang tergiur, akhirnya gabung dengan sekte ini, masih satu, yang mereka menyebut satu entitas Dewi Kecantikan, yang menjadi satu dengan Dewi Kegelapan. Iya. Itu ada dua sisi Mas, unik ini. Depan ini perempuan cantik, balik badan, dia menjadi satu yang merah darah kulitnya itu bagian dari yang kita bahas tadi, LLT itu, Lilith itu. Tapi sih terlihatnya lebih kayak dewa dia ya disembahnya ya. Iya, dalam ritual itu perempuan semua, dan mereka yang memiliki satu kecantikan dengan lulur dan ya kayak skincare dan body care ya, dari tulang manusia. Aksesoris juga. Bahkan teman-teman. satu lagi, ada juga yang menggunakan maaf ya, itu untuk lulur dan juga untuk skincare. Tetapi konsekuensinya apa Mas Sami? Ya jiwa itu diambil, salah satunya simbolnya adalah dikuliti. Iya. Karena apa? Kulit itu kan menjadi daya tarik, berarti nilai jual bagi seorang perempuannya. Ketika mereka mati, mereka akan dengan bangga, tubuh saya boleh melebur, tapi kulit saya jangan. Ya kita menemukan jawaban kenapa dikuliti. Kulit itu diawetkan. Iya. Karena pesan dari orang-orang itu. Dan sudah ada konsekuensi, mereka harus merasakan rasa sakit dari kulit yang dilepas. Bahkan ada yang benar-benar seluruh tubuh ya Mas, seluruh tubuh dikuliti benar-benar menjadi satu bagian, benar-benar dikelocok kayak ular itu. Iya. Jadi benar-benar ini tuh tinggal otot semua, jadi ada satu bagian lagi yang kulit semua gitu, full dari kepala sampai kaki, bahkan rambut juga. Jadi benar-benar menjadi seperti manekin si perempuan itu dan hidup. Akhirnya ketika itu sudah melakukan ritual itu dilepas kayak menari-nari gitu sampai mati karena kehabisan darah dan saya mengalami dehidrasi. Saya melihat banyak entitas perempuan yang itu tanpa kulit di tempat ini. Kejam, makin lama gor sih. Betul, ini gor banget sih sebenarnya. Jadi katanya ada salah satu ciri anggota, dikasih lihat tadi, itu ada bekas jahitan. Ini di sini tertutup baju, pokoknya di sini ini Om ada bekas jahitan Om. Iya. Sini turun ke bawah sampai sini, belakangnya sampai sini. Jadi emang kayak buka buku. Iya. Jadi ada bekas jahitannya. Katanya ciri-ciri salah satu anggotanya dari sekte ini itu seperti itu Om. Dan mereka ada tato juga. Nah, sepakat sih saya itu. Jadi ada tato-tato untuk perempuan, misalkan sebagai contoh, contoh aja ini bukan seperti itu tapi kayak tato Hello Kitty misalkan gitu. Saya melihat itu bunga ya Mas ya, mawar merah ya kayaknya. Mawar merah. Yang menjadi tato, dan kebanyakan mereka
di sini Mas. Iya. Di paha. Di paha. Dekat kemaluan. Sama payudara. Yes. Angkat dulu. Iya. Kamu lihat itu. Next Om, kita dikasih tahu satu lagi. Iya. Bagaimana katanya cara mereka untuk bisa masuk ke society, maksudnya berjalan ke berjalan ke society itu seperti apa? Dan mereka ada Om sampai detik ini mereka masih aktif. Iya. Ini terutama untuk mereka perempuan nakal ya Mas. Sepakat Om. Karena dia butuh sari-sarinya laki-laki itu Om. Iya. Yang tidak dilakukan dalam artian mereka butuh seks juga, pemuas, materi. Jadi kayak gundik di masa modern ya. Ani-ani lah sebut ya. Itu dan banyak sekali merebak. Nggak semua saya sebut, misalkan artis selebgram atau apa. Dan mereka immortal Om. Immortal itu maksud umurnya udah ratusan tahun gitu, tapi masih kelihatan muda. Dan mereka butuh darah itu Untuk regenerasi. ya, tulang dan juga satu sperma. Karena ada beberapa laki-laki yang memang dilakukan satu ritual untuk ngeluarin itu gitu. Dilakukan itu dan ya dilakukan oleh perempuan-perempuan yang seperti yang saya sebut, yang di North Amerika modelannya dan kayak gitu, pakai ya kita udah dewasa yang nonton ya, maksudnya dengan aksesoris apa Ya, pakaian bahasa. haram lah Iya. gitu sebutnya gitu. Nah, ini kan kayak apa ya, di banyak ruangan ya di sini ya, yang memang dia punya cerita-cerita tertentu, dan aku tertarik sebenarnya sama yang di atas. Dia tadi kayak memancarkan energi, kayak ada satu apa ya, sigil di atas sana. Mungkin aku sana sendiri Om ya? Ya, mungkin juga saya akan mencoba untuk yang di sini Mas. Ini. Mungkin bisa lihat di sana nanti. Aku coba untuk jadi teman-teman di sini ada satu sigil yang aku pun belum mengerti. Ini kayak seperti campuran beberapa ditumpuk. Si sigil itu seperti tertumpuk. Ada gambar kelopak mawar yang apa sudah mekar, tapi kelopaknya sudah jatuh gitu. Dan ada beberapa simbol bintang, Ouroboros, sama satu lagi aku nggak ngerti ini. Aku coba gambarin ya mungkin ya. Halo, selamat malam. Jadi bentuknya seperti ini. Oh, kalau digambarin ngerti cuy. 666 coy. Tapi menyerupai bunga mawar. Iya. Oke, kebayang. Jadi kayak enamnya itu saling bertaut gitu. Saling bertaut gitu. Dan kayak simpul juga, simpul tali. Jadi multi tafsir gitu loh bentukannya. Kayak saringan nggak sih? Iya. Iya kan? Saringan kan begitu ya, 6 muterin gitu kan. Ini turun coy. Jadi kayak dibalik tuh kayak mawar tiga kuncup. Itu yang jadi sigilnya mereka, tatonya mereka. Itu kayaknya. Artinya 666, nggak tahu mawar apa kaitannya dengan bunga mawar. Apa karena merah? Apakah karena dia sulit untuk diambil karena berduri? Aku nggak ngelihat gambar durinya, cuman sini ini mawar sih. Ada kan di bawah tuh. Kita ke bawah aja. Yang penting kita udah tahu di sini kita dapat simbol dan sigilnya. Gimana Om? Ini dapat, tadi saya menghubungi nomor ya 666 dulu, baru kemudian ke nomor 51 97. Ini diterjemahin jadi kayak gini Mas gambarnya, kayak bunga mawar. Tuh kan, memang hampir mirip Min. Antara 9 sama 6 tuh hampir sama. Jadi Tuh. ada 5 kelopak. Iya. 5 mahkota, 7 itu membentuk daun. Kemudian tangkainya itu
angka 6. Di atas juga sama om, bentuknya kayak gitu, tapi nyambung. 6, turun 6, Iya. 6. Iya, ini Mas. Itu sebenarnya simbol bagi mereka. Dan ini kemudian dibikin painting gitu kayak mawar taruh sini. Dan itu nggak gede loh Mas, kecil loh mawarnya. Iya. Tapi ada juga mereka yang di sini. Dan di sini ada yang di sini. Om gambar ini udah izin belum om? Maksudnya ada dua perbedaan sigil. Kalau yang di atas itu buat kayak anggota, sedangkan yang ini tuh buat Tamu. elit. Elit yang lebih tinggi lagi. Jadi kita sinkronkan aja sih tentang sebenarnya kodenya kode mawar sih ini. Terus mawar merah ini Mas. Karena dalam ritual seks itu pasti ada mawar beneran mawar merah yang itu sama dia sebelum melakukan senggamannya dipetikin satu-satu itu Mas. Taruh di ranjang. Kayaknya emang ini sih om, maksudnya semacam kayak organisasi rahasia sih kayaknya sih sebutannya. Nah, kebanyakan di koordinir perempuan terlatih sih. Itu juga ada yang kayak gitu juga, maksudnya ini banyak Mas. Ini saya mengambilkan yang lebih elit gitu. Kalau Mas Nudi yang Mas Amis yang umum. Iya. Gitu. Ini ada dua kesimpulan sebenarnya teman-teman. Entah kita dijebak untuk mengungkap ini semua, atau memang kita dikasih clue buat menyelesaikan semua permainan yang dikasih. Iya. Karena ini kan 2025, 2 tambah 2 tambah 5 kan 9. 9 ini sudah 9 angka. Ini juga 9. 6 dibalik 9 juga. Jadi ada dua yang kita harus bisa ngelola informasi yang ada di sini. Kalau bisa salah kita dijebak. Kita bisa sangat mengancam nyawa ya secara fisik ya teman-teman untuk ngebahas tentang ini. Kedua kita bisa selesai tentang masalah paradigmen karena tadi udah ketemu ini yang keberapa? 6 berarti. Iya. Kurang satu lagi. Tapi satu ini nggak ada di tempat ini. Kita mungkin nextnya break. Iya. Nah itu benar-benar penutup ya. Ini semi final ya. Itu finalnya. Satu langkah lagi. 7 tingkat ya, ini tingkat ke-6 misalnya. Pansan kok simbolnya gitu-gitu terus gitu ya disampaikan ya. Tadi juga aku nemu sigilnya itu emang kayak ini loh, maksudnya mereka ini diciptakan selain memang untuk menyembah atau mengabdi pada si demonnya ini, mereka itu diciptakan itu emang untuk bersosialisasi di masyarakat juga om. Jadi memang elit untuk menggait masyarakat elit. Di atas ini tuh kulit om, kulit terbang om. Iya. What the hell ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau lagi Mas Ami, kita coba mojok Mas Ami, sebelum kita simpulin ceritanya. Wah, baunya busuk om. Iya ya. Baunya apa ini om? Kira-kira om? Ini dapur, kalau dulu dapur basah mungkin ya. Ini Mas Ami yang saya cari coba. Astagfirullahaladzim. Teman-teman lihat sini deh. Ah, sini Mas. Iya, sini. Pembuangan terakhir situ ya, Om. Coba lagi Mas, minta tolong lampunya sama disorot. Sudah cepat.
Ya. Tetap Om, dibebasin Om mereka Om. Apa? Gimana Mas? Ani? Jiwa-jiwanya pengen dibebasin tetap Oh, mereka nggak ini. bisa. Saya makanya ini coba dialog dulu ya. Dan sampai ada pelepasan saya menurutku. Oh kita yang dikejar Om nggak bisa Om itu malah makin itu memperparah. sudah konsekuensinya mereka, nggak bisa kita. Kita hanya bisa menceritakan dan kita boleh diceritakan dan kita tahu aja. Jahat ya teman-teman. Mereka itu ngerasain sakit itu pas udah mati. Iya, sekarang Sekarang ngerasain sakit itu sekarang. sakit dan penyesalan. Sakit banget itu Om. Panas itu Mas, seluruh tubuh tuh. Bayangin ya Dan kulit itu seumur hidup ya. seumur kiamat lah. Iya, iya. Dan kelak di akhirat akan diberikan baju dari api. Jubah api gitu Om ya. Digantikan tadi udah kulitnya disayat, udah dikulitin, ganti baju api lagi langsung kena daging tuh, Iya. kena ototnya. Jadi yang unik memang di sini teman-teman entitasnya tuh kulit terbang. Maksudnya Ya. kulit terbang tuh ya Kayak baju. kayak baju aja gitu. Kulit cewek, maksudnya kulit maaf ya, kulit mulus gitu Iya. loh. Bersih, langsat kayak gitu tuh. Cuman ya merah, ada gimana sih bekas guratan darahnya kayak gitu. Modelnya kayak itu, krecek itu, model apa? Dorodok. Drok-drok gitu Kalau ya, digoreng, kerupuk kulit. iya. Alah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Khusus kalian katanya nih, khusus kalian. Khusus kalian. Enggak, kok kalian nggak bakalan sakit katanya. Khusus kalian nggak akan dibeginikan. Kalian akan ditempatkan di satu tempat yang lebih bagus. Ada namanya Om ritual kolam darah Om. Iya, pemandian darah. Pemandian Iya, darah Om. Ini kaitannya sama episode sebelumnya juga Om. Bentar, saya tuh mencari satu titik Mas Jami, saya nggak tahu ini apa teman. Oh, Mas Kamai dong. Oh, bentar. Aku bingung ya soal ini. Ah, gak kuat Om, gak kuat Om. Udah makanya kita tinggal. Aku Kita tahu. nggak nyari yang sebelah sana. Gak kuat Om. Kuat banget. Mana lagi nih Om? Sini. Aku bingung aku. Kan? Mirip teman-teman sama mayat yang ada di Ketemu kan? Coba Mas. episode sebelumnya. Mungkin Itu- teman-teman nggak bisa usah. langsung Itu balik lagi deh. Infeksius itu nggak usah diambil. Kalau dengan itu ya. Tapi apakah ini sekalian tanya kan? Iya ya. Bentuk kulit-kulit terbangnya kayak gitu juga? Iya. Jadi lebih aku tadi bayanginnya kayak Dementor, kayak Wah, enggak. gitu. Ternyata dia bentuknya kayak sesuatu tapi kelihatan banget kulit. Betul. Betul dan apa kaitannya sama episode sebelumnya? Korban-korbannya bentuknya. Dan kaitannya dengan kolam darah ini, mereka tuh ada satu prosesi lagi terakhir dan khususnya buat yang elit yang ditawarkan kepada kalian semua, kameramen, kami, kita di sini. Yaitu kita akan dimandikan di kolam darah. Kita nggak bakalan dapat penyiksaan. Kita free pass untuk melakukan segala ritual yang menyakitkan tadi, pencabutan jiwa dan lain, kita nggak bakalan dikasih itu. Cuman kita akan diberikan pemandian kolam darah tadi Om. Iya, sepakat sama. Langsung kita nyelam, di situ berendam. Kita keluar itu jadi awet muda ya. Betul. Itu ritus terakhir ya. Enak banget sumpah ini. Oh. Satu-satu ya, aduh ngomongnya satu-satu dong. Ditarik satu Mas. Ini apa ya? Kok kita ini kenapa saya seperti ini karena kita jangan sampai terpancing terbuka portal ya Mas, karena portal yang terbuka nggak bisa ditutup di sini, khusus di sini. Ditantangin Om, ceritain aja semua Enggak. katanya. Ceritain aja semua. Lagian Ini orang nggak manipulatif bakal, ya Mas. orang-orang nggak bakalan ada yang percaya kok cerita-cerita kalian. Ya zaman sekarang itu orang-orang udah pada bodoh. Malah bilangnya kayak gitu. Yang nggak percaya karena nggak ngalamin dan itu malah akan dimanfaatin untuk mereka untuk nyebar luasin. Dilema sih sumpah ini pesan dilema banget sumpah ini. Iya, emang. Nauzubillahi min dzalik, astagfirullahaladzim, jangan sampai Allah.
ini kaitannya sama harta dan emang ketika suatu saat nih teman-teman, mudah-mudahan kita semua kaya raya, teman-teman di Tanpa seperti ini ya. nonton juga kaya raya, dan nanti pada saat kalian sudah di atas dan lain-lain, tawaran-tawaran seperti ini tuh datangnya dari seseorang, tawaran untuk mengikuti seperti ini tuh tawaran dari seseorang yang mengutamakan parasnya, datang ke kalian, merusak keluarga kalian, nanti merusak keluarga kalian jika kalian sudah menikah, terus jika belum menikah datang ke kalian dengan paras yang cantik, yang modis dan up to date lah. Kalian nanti bakalan dimasukin ke sekte ini. Tapi emang ngincernya elit-elitis, orang-orang kaya, yang emang uangnya tuh udah ratusan miliaran. Ada serinya mas. Iya. Dan mereka ada bagian perempuan itu ya yang ingin mengincar itu juga, jadi kayak jadi piaraan itu. Nah ini kita ngomongkan yang tadi sebelumnya. Itu cowoknya, ini ceweknya gitu. Kita ketemu yang kita penelusuran sebelumnya. Episode sebelumnya. Ya, sebelum-sebelumnya itu. Itu saya nggak sanggup pas kalau diberikan banyak materi, saya hanya ngambil inti-intinya. Taylor ini beneran. Sumpah Om. Mereka akan kasih semua filenya, udah bilang gitu. Kalian pernah dengar gak sih atau pernah lewat di internet gitu teman-teman? Ada salah satu pesta, mohon maaf ya, pesta seks yang mungkin terkenal di luar negeri atau dimanapun yang pestanya itu aneh-aneh. Mungkin pernah dengar ya, Min ya? Hal seperti itu ya. Maaf saya potong. Di lantai atas tadi penggambarannya seperti apa mas? Karena saya nggak naik. Salah satunya banyak Om Sigilnya tuh ada beberapa macam terkumpul. Bentuknya ruang, kamar atau apa? Etik. Jadi ruangan kotak, tertutup gitu, turunan gini. Gitu dan satu ruang saja. Satu ruang saja dan simbol di tengahnya. Iya sudah. Saya sama Kati ada sinkronisasi ini dengan ruang atas itu, dengan ruang atas yang waktu di klinik aborsi sama Green. Iya. Yes itu. Makanya saya coba nyari korelasinya dari tadi mas, cocok gatok gitu loh maksudnya. Nah mas Ami juga yang punya kesempatan untuk naik, beda dengan saya. Kenapa simbolnya numpuk Min tadi? Bekas altar cuy. Iya, sepakat. Itu tuh bekas altar. Sampai merinding. Teman-teman juga bisa dengerin noise kita juga bahas di situ Om ya. Iya. Itu tuh bekas altar, makanya banyak sigil-sigil numpuk di situ. Ditimpa. Ya ampun. Sepakat sih saya. Dan ini diwakili loh sama mereka. Semakin ditimpa informasi ini banyak banget. Banyak banget sumpah. Ini banyak banget teman-teman sebenarnya informasi yang masuk. Karena kita tamu undangan, sampai kita ditawarkan untuk menjadi anggota VVIP-nya. VVIP loh, bukan cuma VIP. Jadi memang nggak ada pressure yang mencekam horor seperti apa, cuman berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya banget di sini. Jadi kayak licik, terus manipulatif, jelas. Bisa langsung datang ke rumah anggotanya. Iya. Kalau misalkan nih kalian di dalam hati nih ya, teman-teman yang ada di sini, di dalam hati ngucapin iya aku mau jadi anggotanya, nggak lama, entah besok atau mungkin lusa datang orang. Kita juga ada di klinik-klinik kecantikan. Real nyata. Bahaya banget ini sih sebenarnya. Iya, saya membuatkan banyak gambaran sebenarnya. Tapi saya nggak mau buka semua karena semakin menarik, semakin berat, semakin dalam. Itu mudarat bagi kita semua loh. Iya. Ini sebenarnya kayak open source banget ini, informasi dibuka selebar-lebarnya. Cuman nggak kuat. Aku mau tanya berkaitan dengan loteng tadi ya. Kalau pernah ada altar, berarti kan ada sesuatu yang dibujani. Waktu sama Green kan sosok yang mungkin penguasa ya sebetulnya. Itu yang makan janin kalian dulu ini di Zatman. Kalau di sini bentuk pastinya kegambar nggak sih? Kegambar. Sosoknya sama kayak kadal tapi cewek, kadal betina. Dia makan
kulit perempuan manusia. Jadi yang dijemur, yang terbang-terbang itu sebenarnya Iya. cuma makanannya dia ya. Itu makanannya. Jadi ada makanannya aborsi ya, mohon maaf ya. Iya, Bayi-bayi yang aborsi. sebelumnya. Mungkin di tempat-tempat lain yang memang punya apa ya, semacam kayak altar atau persembahan dan lain-lain. Makhluknya pun mirip ya kita sama. Kursi ini sih mungkin jadi satu simbol penutup maksudnya. Iya. Itu apa gambarannya? Foto-foto perempuan-perempuan sih, Om. Ini sumpah informasi banyak banget yang masuk, Om. Berat, lumayan berat buat diolahnya karena selain jorok itu dalam artian gore ya, karena bentuknya darah, penyiksaan, mohon maaf, seks, 21 tahun, 23 tahun ke atas lah informasinya. Dan sangat tidak manusiawi sekali. Oke. Paham. Jadi kan kartu rumah pengantin 3 yang aku pertama kali sama Om Hao itu kan di bawah ya sigilnya ya. Dan ini itu sigilnya di atas. Bentuk rumahnya mirip. Vibes-nya mirip. Cuman yang membedakan ininya Om, divisinya ini Om. Iya. Departemennya berbeda. Yang tadinya kita anggap ini adalah sebuah final, ternyata emang ini malah kayak Pengantar Mas Yan. opening lagi gitu loh. Ini tuh kayak opening lagi, ya Allah, astagfirullahaladzim. Masalah sampai ada informasi yang harus ya kami akan bukakan pintu kalian untuk bisa pergi ke Eropa gitu Om. Ke sana, ke luar negeri jauh. Teman Sami. Astagfirullahaladzim. Ya, Om, saya teman-teman semua. Aduh, remuk semua badan. Iya. Ini soalnya kayak apa sih, kita overload memori. Dikasih Kayak ini permainan mereka juga iya. deh Om ya, teman-teman semua. Kita informasi banyak banget. Sebenarnya ini yang bukan kita cari deh harusnya, tapi mereka tahu kedatangan kita ke sini tuh buat cari informasi. Makanya dengan kelemahan kita ini yang mencari informasi ini, mereka bisa gitu loh. ya Ngebukain itu semua. celah untuk itu. Bisa meledak kepala coy. Mungkin Ya, Om, udah. kita agak close di luar. Kita di depan. Udah nggak beres ini permainannya. Isi kali Om, mungkin Iya. untuk kesimpulan Om. Ya, saya menyimpulkan bahwa mereka sudah mengetahui apa yang dimaksud ya. Kita, yaitu tujuannya adalah mencari informasi, dan informasi itu memberikan satu gambaran-gambaran yang itu menyesatkan sebenarnya. Betul. Bukan berarti menyesatkan informasi yang kita berikan ya insya Allah benar gitu ya Mas ya, tapi menyesatkan memberikan gambaran yang akan mengarah pada emosi ataupun nafsu-nafsu manusia. Iya. Kita sendiri pun ada gitu ya. pasti Betul. ya. Manusia biasa juga gitu. Ya udah, mereka tipe yang kamu minta apa ya kayak palu gada. Udahnya gitu. Palu mau gua ada gitu. Ya kan dari kemarin-kemarin kita ngebahas yang berkaitannya sama mohon maaf ya, masyarakat kelas rendah, terus tunawisma. Yang paling tinggi. Mas. Dan ini kita udah sampai di tahap dimana para pelakunya atau para korbannya bahkan ya Om ya, para korbannya adalah elitis gitu, orang-orang yang berada di
tingkatan tinggi tinggi. gitu. Saya sepakat sih. Kayak gitu. Dan aku harap ini juga bisa jadi informasi buat teman-teman. Jangan percaya stranger, orang asing yang menawarkan harta apalagi. Tetap mereka menjadi seperti misionaris. Betul. Membawa nama Tuhan bahkan. Dan itu teman-teman memang harus hati-hati banget, lebih waspada lagi, tingkatkan keimanan itu yang pasti. Waspada juga. Hindari pandangan-pandangan yang nggak sehat. Karena tadi beneran visualnya itu bener-bener aku ya yang cowok aja kayak bener-bener kayak pengen nundukin pandangan terus karena yang dikasih gambarannya tuh cewek-cewek seksi, telanjang, pakai lingerie, pakai pakai G-string dan lain-lain. Ngasih informasinya nggak kayak setan-setan yang lain gitu. Bentukannya yang kuntilanak gede gitu. Sini tempat saya, nggak kayak gitu. Tapi cewek-cewek cantik kayak di sini ada ini. Wah, astagfirullahaladzim. Dan ya kelemahan tujuan kita jadi kelemahan kita di sini. Baru kali ini ada tujuan kita jadi kelemahan kita, Om ya. Sepakat sih. Yaitu informasi. Di balik semua Gila. manipulatif. Gila. Ini paling gila sih maksudnya. Kok bisa tujuan dijadikan kelemahan gitu loh. Mereka bisa sampai sejauh itu. Berarti mereka udah nge-tracking kita, Om. Iya, pastilah Mas, sudah tercatat lah. Jadi selama perjalanan kita mencari informasi di tempat-tempat yang bahkan nggak ada demonnya, mereka tuh selalu nge-tracking kita. Bahkan tempat bersejarah ya, saya Iya. lihat. Kayak kemarin Candi Bang tuh mereka tuh melihat, tahu. Berarti kan mereka ada di semua tempat. Itulah yang harus digarisbawahi. Mereka tuh ada dimanapun. Makanya kita harus tetap waspada, tingkatkan keimanan, jaga pokoknya semuanya dijaga. Gitu sih, Om. ya mungkin muka kita mengakhiri satu penelusuran lagi ya. Berikutnya menjadi satu final atau puncak dari Permainan mereka. 9 itu di tahun nomor 9 ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih semuanya. Baca Vanika terutama. Tetap dukung tim KTJ, podcast Opsan, dan jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, share sebanyak mungkin, tinggalkan kritik dan saran di bawah komentar. Tetap pakai kata. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan sapi yang akan tayu sagung terima kasih. Aduh.